Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fadli Rahman dengan NIS 1910 11 60 70 akan menjelaskan tentang moral hazard. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Islamic Microfinance. Nah, pokok pembahasan pertama saya akan menjelaskan kepada teman saya bernama Ahmad Fadilah tentang moral hazard. Saya akan menjelaskan apa itu moral hazard. Kalau moral hazard itu kalau kita menggunakan bahasa kitanya itu seperti ancaman. Ancaman misalkan dari peminjam kepada orang yang dipinjamkan. Nah, kalau diambil contoh yang kontemporer, misalkan saya ingin meminjam uang kepada Anda. Nah, Anda, moral hazardnya apa sih? Moral hazardnya kepada saya itu mempertanyakan apakah saya dapat mengembalikan uang tersebut, lalu apakah uang tersebut saya akan gunakan dengan baik atau dengan apa, dan apakah uang tersebut juga akan terjamin kembali kepada Anda. Nah, itu moral hazard dari basic pointnya aja. Yang kedua adalah pembahasan kasus moral hazard di dalam bank. Nah, kalau misalkan dari kontemporernya saya meminjam uang kepada Anda, dalam kasus bank ini nggak beda jauh ya. Soalnya kalau di bank kan itu peminjam, yang meminjam itu bank, yang meminjam itu nasabah, dan yang peminjamnya adalah bank. Kalau dari kasus yang kontemporer tadi, kita kan menggunakan diri kita secara pribadi. Kalau di bank biasanya dari satu perusahaan, misalkan PT Perindo atau PT apa, meminjam kepada bank BRI Syariah. Nah, kalau di bank itu kasusnya banyak moral hazardnya jika PT tersebut menggunakannya secara tidak baik. Nah, duit yang diambil dari bank itu tidak dikelola dengan baik. Nah, jadinya perusahaan tersebut tidak dapat memaksimalkan proyeknya yang dipinjamkan dari bank tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari moral hazardnya pada perbankan. Lalu yang ketiga itu moral hazard pada bank syariah. Kalau bank syariah itu nggak hanya meminjam duit, tapi juga menggunakan akad. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang ini adalah akad mudharabah, di mana akad kedua belah pihak yang saling memberikan kontribusi. Misalkan yang satu memberikan kontribusi uang, yang satu memberi kontribusi usahanya apa. Nah, kalau dalam moral hazardnya ini kan namanya juga mudharabah ya, kerjasama. Jadi sebenarnya itu low risk. Nah, karena low risk ini jadinya orang-orang menganggap remeh. Jadinya semakin tinggi moral hazard di mudharabah tersebut. Contohnya misalkan saya ingin mendirikan usaha dengan bank. Nah, misalnya saya meminjamkannya 100 juta. Saya sebagai pengelola uang tersebut dan saya yang membuka usahanya. Nah, bank moral hazardnya kepada kita itu bagaimana kita mengelolanya 100 juta tersebut. Apakah kita kelola dengan baik ataupun kita kelola untuk keuntungan kita sendiri. Misalkan kita dari 100 juta, moral hazard biasanya enggak 100 jutanya itu kita ambil. Jadi hanya 50 jutanya kita gunakan untuk usaha. Nah, usahanya itu di low budgeting, dikurangi supaya 50 jutanya itu kita bisa ambil ke diri kita sendiri. Nah, itu moral hazard kebanyakan di kasus perbankan, khususnya mudharabah. Lalu selanjutnya, kalau dari artikel ini kesimpulannya, jika suatu makroekonomi atau pendapatan negara tersebut semakin meningkat, lalu semakin turun juga moral hazard yang terjadi dalam kasus-kasus ekonomi. Misalkan Indonesia kan ya masih di tengah ke bawah lah ya, jadi ekonominya. Jadi masih banyak sekali moral hazard yang terjadi kepada perbankan tersebut. Misalkan pengelolaannya dari nasabah itu kurang baik atau sebagainya. Jadi bank itu harus lebih ekstra hati-hati, lebih detail memilih mana nasabah yang ingin dipinjamkan pinjaman tersebut. Lalu kenapa yang tadi saya sebutkan dari contoh mudharabah, kenapa bisa adanya moral hazard yang tinggi? Yang pertama itu ada kesalahan banknya sendiri. Jadi bank itu kurang detail melihat nasabahnya, apakah nasabah itu sudah trustworthy, apakah nasabah itu tersebut sudah dapat dipercaya untuk mengelola uang yang dipinjamkan dari bank tersebut secara sungguh-sungguh dan tidak diambil untuk keuntungannya sendiri. Nah, itu kebanyakan bank-bank tersebut ngeliatin dari situ, apakah dia jujur nggak nih pakai uangnya, ataupun dia bakal comot sedikit 10 juta, 5 juta. Nah, itu salah satu faktor moral hazardnya. Lalu yang kedua, bank syariah itu masih kurang dalam melakukan monitoring terutama kepada nasabahnya. Nah, itu tersebut dari tadi juga, meskipun sudah diberikan pinjaman tersebut, tapi bank syariah itu biasanya masih kurang monitoring, masih kurang memperhatikan gerak-gerik nasabahnya tersebut.
Jadinya kalau misalkan nasabahnya itu malah melakukan yang enggak, banknya nggak bisa tahu, nggak bisa nyatet pakai tinta merah kalau nasabah tersebut penggunaan dari dananya tersebut kurang. Ya mungkin itu saja penjelasan tentang moral hazard dari saya kepada teman saya Ahmad Fadilah. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kelebihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.